Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan membahas mengenai makanan brem dengan dosen pengampu yaitu Ibu Irma Ratna Kartika, MSCP. Dengan adapun anggota kelompok kami yaitu ada saya sendiri, Hauzia Angelina, dan Rahmania Nurul Iman. Topik pembahasan kali ini yaitu ada pengertian, sifat fisika dan kimia, nilai gizi, komponen biomolekul, zat aditif, proses pembuatan, video pembuatan, penyimpanan, manfaat, dan efek lebihan. Yang pertama yaitu ada pengertian dari brem itu sendiri. Brem adalah makanan yang berasal dari fraksi cair, hasil fermentasi ketan yang dimasak, ditambahkan baking soda, dicetak dan dikeringkan sekitar sehari semalam. Selanjutnya adalah sifat fisika dan kimia dari brem. Dimulai dari sifat fisikanya, yang pertama ada tekstur. Tekstur brem yang paling baik adalah yang bertekstur keras dan tidak lembek. Selanjutnya aroma. Aroma brem yang paling baik adalah sedikit beraroma alkohol. Lalu ada warna. Warna brem itu putih kekuningan. Sedangkan yang terakhir ada rasa. Rasa brem itu manis. Nah, apabila ada perbedaan dari tekstur, aroma, warna, dan rasa dari brem, maka itu bisa saja karena ada perbedaan atau penambahan dari bahan yang digunakan dalam pembuatan brem. Nah, selanjutnya ada sifat kimia. Saya mengambil berdasarkan standar yang berlaku. Yang pertama ada pH, pH-nya yaitu 3,82. Selanjutnya ada kadar air. Nah, kadar air maksimal 16%. Selanjutnya ada kadar abu, merupakan campuran dari komponen anorganik atau mineral yang terdapat pada suatu bahan, yaitu maksimal 0,5%. Selanjutnya kadar gula 65,18%, dan yang terakhir ada kadar alkohol 3-5%. Jadi next. Kemudian ada nilai gizi. Kandungan gizi dalam brem dalam 100 gram brem yaitu ada karbohidrat 58 gram, protein 3,4 gram, lemak 0,4 gram, vitamin D1 0,34 mg, kalsium 198 mg, fosfor 86 mg, besi 2 mg, air 37,4 gram, dan energi 249 kalori. Nah, bagian selanjutnya yaitu ada komponen biomolekul. Yang pertama ada karbohidrat. Kandungan karbohidrat pada brem terdapat pada bahan baku utamanya yaitu beras ketan. Bagian utama karbohidrat dalam beras ketan adalah pati. Beras ketan memiliki kandungan amilopektin yang cukup tinggi sehingga daya lekat pada beras ketan lebih baik dibandingkan dengan beras biasa. Nah, karbohidrat dalam pati berbentuk endosperm beras yang berbentuk polihedral dengan ukuran 3-5 nanometer. Rasio antara kandungan amilosa dan amilopektin merupakan faktor utama penentu mutu beras. Kualitas makanan ataupun tekstur nasi dan kue yang berbahan baku keras, rasio amilosa dan amilopektin pada pati akan mempengaruhi adanya daya kembang dari makanan yang dihasilkan. Pati yang cenderung memiliki amilopektin tinggi akan menghasilkan produk yang rapuh, sedangkan amilosa dibutuhkan untuk menghasilkan produk dengan tekstur dan daya pecah yang baik. Kandungan karbohidrat pada 100 gram beras ketan adalah 79,40 gram, sedangkan pada 100 gram brem adalah 58 gram. Boleh next. Nah, selanjutnya ada protein. Protein merupakan rantai asam amino yang diperlukan oleh tubuh antara lain untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh, perbaikan dan pergantian sel-sel jaringan tubuh yang rusak, dan produksi enzim pencernaan, serta enzim metabolisme. Nah, protein ini sangat penting bagi tubuh karena protein merupakan komponen terbesar dari tubuh manusia setelah air. Kandungan protein dalam brem berasal dari bahan utamanya yaitu beras ketan putih. Kandungan protein pada beras ketan putih yaitu 6,7%, sedangkan pada tapi ketan putih
3,9% dan setelah menjadi brem padat menjadi 0,3 sampai 0,6%. Nah, dilihat dari kandungan proteinnya dari bahan baku pembuatan brem hingga menjadi produk bremnya itu sendiri mengalami penurunan protein sehingga dengan adanya hal tersebut perlu ditingkatkan kualitas brem, khususnya kadar protein dan organoleptik brem. Nah, itu diharapkan dapat menciptakan produksi brem dengan inovasi yang baru, yaitu brem yang memiliki kualitas protein yang tinggi. Salah satunya yaitu dengan penambahan sari buah nanas mengandung enzim proteolit bromelin yang mampu memecah molekul-molekul protein menjadi asam amino. Boleh next. Nah, selanjutnya ada lemak. Lemak yang terdapat di dalam makanan berguna untuk meningkatkan jumlah energi, membantu penyerapan vitamin A, D, E, dan K, serta menambah lezatnya hidangan. Konsumsi lemak dan minyak dalam hidangan sehari-hari dianjurkan tidak lebih dari 25% kebutuhan energi. Jika mengonsumsi lemak secara berlebihan akan mengakibatkan berkurangnya konsumsi makanan lain. Hal ini disebabkan karena lemak berada di dalam sistem pencernaan relatif lebih lama dibandingkan dengan protein dan karbohidrat, sehingga lemak menimbulkan rasa kenyang yang lebih lama. Kadar lemak dari beras ketan ini tidak terlalu tinggi, yaitu rata-rata pada 100 gram beras ketan adalah 0,19 gram, sedangkan pada 100 gram brem adalah 0,4 gram. Dan kandungan asam lemak yang terbanyak adalah asam oleat dan asam palmitat. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada mineral. Pada kandungan brem terbagi menjadi beberapa mineral yaitu zat besi atau Fe, fosfor atau P, dan kalsium atau Ca. Zat besi atau Fe bermanfaat bagi tubuh untuk meminimalkan risiko anemia, memastikan berlangsungnya fungsi otot dengan baik, dan memperkuat sistem imun. Sedangkan fosfor atau P bermanfaat bagi tubuh untuk mengatur keseimbangan hormon untuk kesehatan reproduksi, membantu ginjal menyaring zat sisa makanan, dan membantu ginjal untuk menyaring sisa makanan lebih baik lagi. Selanjutnya ada kalsium atau Ca, berfungsi untuk menguatkan kesehatan kardiovaskular, mengatasi kering serta pecah-pecah pada kulit dan kaki, dan sebagai obat penenang alami yang menenangkan sistem saraf. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada vitamin B1 atau tiamin. Vitamin B1 atau tiamin adalah vitamin yang dapat membantu sel-sel tubuh mengubah karbohidrat menjadi energi. Vitamin ini juga dapat membantu menjaga fungsi saraf agar tetap baik. Asupan vitamin B1 harian tubuh bisa didapatkan melalui makanan atau suplemen. Pada 0,34 pada 100 gram brem mengandung 0,34 mg vitamin B1. Boleh di next. Selanjutnya yaitu ada zat aditif yang terdapat pada brem. Yang pertama itu ada gula. Gula adalah suatu disakarida yaitu sukrosa yang merupakan gabungan dari glukosa dan fruktosa yang membentuk ikatan glikosida. Gula ini digunakan untuk mengubah rasa menjadi manis pada makanan atau minuman. Fungsi gula yaitu sebagai penyedap rasa untuk menyeimbangkan rasa manis dan asin dari garam sehingga menciptakan sensasi gurih dalam masakan. Dan ada ragi tape, di mana ragi tape digunakan untuk pembuatan produk fermentasi seperti tape ketan atau tape singkong. Ragi tape berasal dari tepung beras yang dicampurkan dengan bahan-bahan lain sehingga dapat membantu dalam proses fermentasi. Kemudian ada soda kue, di mana soda kue ini digunakan untuk adonan dengan proses pemanggangan seperti kue, cookies, atau kue kering. Soda kue bersifat basa dan mengandung natrium bikarbonat yang akan membuat makanan mengembang dan semakin ringan. Kue juga akan menjadi lebih lembut. Nah, selanjutnya ada proses pembuatan dari brem itu sendiri. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Bahan yang diperlukan yaitu beras ketan 500 gram, ragi 2,25 gram, gula 3 sendok makan, soda kue 1,5 sendok makan, dan air 1 liter. Sedangkan untuk alat yang digunakan itu ada serbet, loyang, baskom, sendok, mixer, dan panci kukusan. Boleh di next. Nah, lalu lanjut ke proses pembuatan. Yang pertama, pencucian dan perendaman beras ketan. Lakukan dengan cara masukkan beras ketan dalam baskom dan cuci sampai bersih. Lalu selanjutnya yang kedua ada pengukusan. Yang pertama, pengukusan beras ketan selama 30 menit
setengah matang. Nah, lalu setelah dikukus selama 30 menit, masukkan ke dalam wadah dan cuci kembali hingga kesat. Lalu beras ketan dikukus kembali selama 1 jam hingga matang. Boleh di next. Nah, selanjutnya masuk ke peragian dan fermentasi. Nah, setelah dikukus, beras ketan diletakkan di wadah dan didinginkan. Nah, lalu dihancurkan ragi, beras ketan yang sudah dingin ditaburi ragi dan gula. Lalu dimasukkan dalam wadah tertutup dan ditutup dengan rapat. Lalu dilakukan fermentasi beras ketan selama 3 malam. Nah, beras ketan yang telah difermentasi selama 3 hari, 3 malam akan menghasilkan fraksi air yang cukup banyak. Boleh di next. Nah, berikut adalah reaksi dari proses peragian dan fermentasi. Proses fermentasi meliputi 4 tahap penguraian, yaitu yang pertama ada tahapan pertama, molekul-molekul pati akan dipecah menjadi deksin dan gula-gula sederhana. Proses ini merupakan hidrolisis enzimatis. Nah, tahap kedua, gula yang terbentuk akan diolah menjadi alkohol. Lalu tahap ketiga, alkohol kemudian diubah menjadi asam organik oleh bakteri Pediococcus dan Acetobacter melalui proses oksidasi alkohol. Nah, tahapan keempat, sebagian asam organik akan bereaksi dengan alkohol membentuk cita rasa yang khas, yaitu ester. Enzim yang mampu mengubah glukosa menjadi alkohol adalah alkohol dan karbon dioksida selama fermentasi adalah enzim zimase yang dihasilkan oleh khamir Saccharomyces cerevisiae dalam proses fermentasi. Selain alkohol juga terbentuk asam pirufat dan asam laktat. Asam pirufat adalah produk antara yang terbentuk pada hidrolisis gula menjadi etanol dan dapat diubah menjadi etanol atau asam laktat. Perubahan asam pirufat menjadi asam laktat dikatalisis oleh bakteri Pediococcus pentaceus. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada proses pengepresan. Pada proses ini, air yang tadi sudah didapatkan akan diperas menggunakan kain, lalu direbus hingga mendidih. Lalu masuk ke proses pemekatan dan pengadukan. Nah, dengan cara taburi baking soda dan mixer secara merata hingga tekstur berubah menjadi mengental. Lalu ada pencetakan. Tuang adonan yang sudah mengental dalam cetakan, lalu dibiarkan selama semalaman hingga mengeras. Jadi next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lebih jelasnya, mari kita tunggu. Sesuai selera, langkah-langkah membuat fermentasi dari beras ketan menjadi brem yang padat. Bahan-bahannya yang pertama di sini ada 2 kg beras ketan, ada 4 biji ragi, gula secukupnya atau sesuai selera. Di sini ada baking soda atau soda kue, ada air secukupnya, lalu ada serbet. Di sini juga saya menyediakan loyang untuk mencetak dan sendok. Di sini yang terakhir ada mixer untuk mengaduk. Nah, kalian bisa menyiapkan panci kukusan, bisa langsung dinyalakan apinya dan merebus air. Selanjutnya kita akan mencuci beras ketannya. Beras ketan dicuci dengan air yang bersih sebanyak 3 kali. Ketan yang sudah dimasukkan dikukus selama 30 menit atau dikukus setengah matang.
setelah dikukus 30 menit, kita buka dan kita masukkan dalam loyang untuk dicuci kembali agar lebih kesat. Setelah 1 jam dikukus, beras ketan ditaruh di dalam wadah atau lengser untuk didinginkan. Lalu beras ketan yang telah dikukus selama 1 jam ditaruh di tempat dan didinginkan hingga dingin. Lalu ditaburi oleh ragi. Beras ketan yang telah dicampurin ragi dan gula dimasukkan dalam sebuah toples lalu difermentasi selama 3 hari, lalu akan menghasilkan seperti tape. Lalu akan diambil kuahnya atau airnya dan diproses lagi untuk menjadi brem. Beras ketan yang sudah difermentasi selama 3 malam atau 3 hari, hari ini akan kita peras airnya. Nah, berasnya menghasilkan air seperti ini. Ada airnya, lumayan banyak. Nah, ini juga ada airnya. Ini juga ada airnya. Beras ketan yang sudah menghasilkan air tadi kita bisa buka. Ternyata dia menjadi tape. Karena wow, dia menghasilkan tape, guys.
Selanjutnya ada penyimpanan dari BRAM itu sendiri. Umur simpan atau kadaluarsa produk BRAM adalah 6 bulan pada suhu ruang. Untuk mendapatkan umur simpan yang lebih lama, dilakukan pengeringan setelah BRAM sudah jadi, dengan menggunakan suhu 25 derajat Celcius atau suhu ruang dengan waktu 1-3 hari, dengan ditutup menggunakan kain yang tipis. Nah, dalam pengeringan ini, kelembaban udara di sekitar tempat pengeringan sangat berpengaruh untuk keberhasilan proses pengeringan. Udara di dalam ruangan berfungsi mengambil uap dan menghantarkan panas ke dalam bahan. Jika udara memiliki kelembaban tinggi, maka pengeringan akan terhambat. Jika suhu ruangan terlalu tinggi, maka akan menghambat proses pemadatan, karena adanya kadar gula yang tinggi menyebabkan produk menjadi lembek. Nah, selanjutnya kemas produk sesuai dengan jenis kemasan, takaran, atau isi bersih agar produk akhir terhindar dari kontaminasi dan lebih terlindung dari kerusakan. Jika pengemasan tidak sempurna, lakukan pengemasan ulang. Simpan dalam suhu yang sesuai. Boleh di next? Selanjutnya itu ada manfaat dari BRAM. Pertama yaitu sebagai sumber energi, meningkatkan kesehatan tulang dan gigi, kekebalan tubuh, dan meningkatkan produksi hemoglobin. Ini ada efek kelebihan apabila mengonsumsi BRAM terlalu banyak. Yang pertama ada gangguan pencernaan, selanjutnya meningkatkan kadar asam lambung, dan meningkatkan gula darah. Boleh di next? Nah, berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam menyusun PowerPoint ini. Boleh di next? Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.